2 hari ini proses produksi tetap berjalan, sedangkan Aji mulai mencari para tim sales yang akan membantunya mendistribusikan produknya nanti. Sebelumnya Aji memang sudah menghubungi beberapa orang yang pernah ia kenal sebelumnya. Ada yang memang dari Indofood maupun dari 3MP yang hanya menjadi motoris dan sebagai buruh harian. Tentu saja dengan penawaran yang Aji berikan cukup masuk akal menurut 5 orang yang saat ini sedang duduk bersama Aji di salah satu warung kopi yang terletak di daerah Perintis Kemerdekaan. Sengaja Aji menghubungi mereka sekalian membawakan sampel produknya yang telah ia produksi sebelumnya, lengkap dengan kemasan botol maupun pouch yang labelnya berwarna hijau dengan merek Choi Clean. Jadi Aji mulai menjelaskan maksudnya mengumpulkan kelima orang itu untuk bergabung bersamanya untuk mengembangkan sebuah produk sabun pencuci piring. Aji menunjukkan kedua sampel produk tersebut. "Widih, ini produksi sendiri ya Pak Aji?" tanya salah satunya. "Yap, dan saat ini sementara produksi terus dan rencananya besok akan kita mulai distribusikan ke market," jawab Aji menjelaskan. "Oh ini ya maksudnya si bos dulu." "Iya, gimana menurut kalimat?" tanya Aji memandang kelima orang itu. "Kalau lihat dari luar sih kemasannya oke sih Pak, kualitasnya gimana?" "Jelas kualitasnya sudah terbukti karena sebelumnya saya beberapa kali melakukan demo produk di depan ibu-ibu yang memang akan menjadi sasaran target kita nantinya." Karena mereka tidak akan meragukan skill Aji yang memang pernah bekerja sama dengannya. Aji terkenal seorang pria yang smart dan mempunyai banyak ide mengenai strategi penjualan. "Nah sekarang target kalian dulunya di perusahaan lama berapa?" tanya Aji. "Secara value sih 10-15 jutaan Pak seharinya," jawab salah satu dari kelima orang itu. "Betul Pak. Nah sekarang, aku tidak ingin membuat kalian menjadi seorang karyawan, akan tetapi menjadi partner bisnisku nantinya," ujar Aji membuat mereka sesaat bingung. Akhirnya Aji menjelaskan secara detail maksud dan tujuannya selama ini. Aji akan menargetkan ke masing-masing tim sales untuk menjual produknya sebanyak 20 karton per harinya. Timbul pertanyaan, susah tidak menjual produk sebanyak 20 karton per harinya? Aji mulai menjelaskan bahwa setiap warung kecil atau rombong apakah sulit untuk mengeluarkan dana tidak lebih dari 100.000 untuk membeli sekarton produk? Hanya 84.000 saja per kartonnya dan mereka akan mendapatkan satu karton produk dengan keuntungan masing-masing toko tidak sedikit. Toko bisa menjual produknya seharga 4.000 perak, bahkan 5.000 perak dengan margin 500 sampai dengan 1.500 perak, bukan jumlah sedikit bagi toko atau warung yang berada di kompleks maupun pinggir jalan atau dalam pasar. Tergantung masing-masing toko mau jual 4.000 atau 5.000 daripada mereka menjual produk Sunlight maupun produk lainnya yang harganya jauh di atas harga produk Aji. Mendapatkan keuntungan hanya sebesar 5.000 perak per kartonnya. Sedangkan proyek Aji jika dikalikan dengan 24 pieces, maka pihak toko jika mengambil keuntungan sebesar 500 perak, maka totalnya adalah 12.000. Wow, bukan nilai yang sedikit menurut Aji. Dan terlihat kelima orang itu manggu-manggu dan cukup mengerti dengan apa yang Aji jelaskan barusan. Di sini Aji menjelaskan bahwa sasarannya bukan untuk grosir-grosir besar, dikarenakan jika segmen grosir, mereka akan membeli produk yang fast moving walaupun untungnya kecil. Sedangkan produk Aji merintis, kecuali saat produknya sudah laku di pasaran, baru Aji merubah strategi berikutnya. Tapi terserah mereka, jika mendapatkan order dari grosir, kenapa tidak mereka menjual ke segmen itu. Akan tetapi Aji menyarankan ada baiknya mereka sistem obat nyamuk bakar, di mana menyisir bagian pinggiran dulu baru nantinya membidik sasaran di segmen perkotaan. Bagaimana dengan kelima orang itu? Apa yang akan mereka dapatkan nantinya? Aji menjelaskan setiap tim akan mendapatkan selisih harga 200 perak per kartonnya. Jadi jika berhasil menjual sebanyak 20 karton, maka akan mendapatkan uang harian sebanyak 96.000 ditambah lagi subsidi bensin sebesar 500.000 per bulannya yang akan Aji berikan di awal. Jadi di sini tergantung masing-masing sales. Jika menjual dengan jumlah yang banyak, maka akan mendapatkan uang dengan jumlah yang banyak. Tinggal dikalikan sendiri.
Bagaimana dengan sistem pembayarannya? Aji menjelaskan bahwa di awal ia berlakukan cash crush. Dan kenapa 20 karton? Karena jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan seperti salesman-nya yang membawa lari uang tagihan, maka jumlahnya tidak banyak, hanya 1,6 juta sekian. Dan setiap salesman akan dibekali 20 karton setiap paginya dengan membawa produk dengan menggunakan tas box yang biasa digunakan oleh tim motoris di perusahaan-perusahaan tempat Aji bekerja dulunya. Jadi saat mereka akan repeat setelah 20 karton itu habis, maka mereka diwajibkan menyetor uang penjualan sebelum meminta barang lagi ke Aji. Intinya, Aji meminimalisir resiko kehilangan uang penjualan seperti yang terjadi di perusahaan tempat ia bekerja dulunya. Apalagi modal awalnya hanya sedikit, bahkan setelah memproduksi 500 karton maka Aji sudah tidak mempunyai modal lagi. Maka dari itu Aji berharap 500 karton ini habis dalam seminggu. Gimana? Semuanya paham gak dengan penjelasanku tadi? Paham bos, dan saya sangat optimis produk ini akan laku di pasaran, ujar seorang dari kelima orang itu, membuat Aji tersenyum penuh arti. Setelah berbasa-basi, maka Aji meminta pamit ke mereka untuk kembali ke gudang dan berharap kelima orang itu bisa menepati janjinya untuk datang besok pagi di gudangnya. Besoknya, Kamis 7 April, lagi-lagi Sinta hadir di gudang Aji dan terlihat Amel sedang sibuk mengatur beberapa nota penjualan yang akan digunakan oleh para tim sales yang juga telah berkumpul di gudang itu. Aji bersyukur karena kelima orang itu akhirnya menepati janjinya kemarin. Setelah menjelaskan beberapa pembagian area masing-masing tim sales, maka Aji memanjatkan doa bersama-sama dengan para tim produksi dan juga buruh di tengah-tengah ruangan sebelum memulai proses distribusi produknya hari ini. Aji menargetkan hari ini akan terjadi penjualan sebanyak 100 karton dan besoknya ia akan membeli kembali bahan baku biar tim produksi tidak berhenti berproduksi. Karena hari ini semua tim produksi diistirahatkan oleh Aji karena bahan baku utamanya telah habis dan 500 karton produk telah siap dan tertumpuk di tengah-tengah gudang di atas palet kayu yang telah diatur oleh 2 orang bagian gudang. Silakan ambil tas ini masing-masing dan kita tos dulu sebelum memulai ya. Semangat, seperti biasa, Aji memberikan semangat kelima tim salesnya yang menjadi ujung tombak keberhasilannya nanti. Yang jelas penentuannya hari ini. Apakah ia akan lanjut atau tidak? Karena jika hari ini gagal, maka Aji akan gulung tikar. Setelah beberapa saat menyiapkan segalanya, baik itu produk yang masing-masing tim sales bekali, 20 karton produk, dan juga nota yang diberikan oleh Amel beserta pulpen, akhirnya semua tim sales sudah bersiap untuk mendistribusikan produk Joy Clean ke market.